Halo Binusian, jumpa lagi dalam program Binus On Screen dan seperti biasa, tentunya selama 60 menit ke depan kita akan menemani pemirsa sekalian. Oke, betul, tentunya dengan baik segmen-segmen menarik dan juga informasi-informasi terkini dari Binus. Nah, hari ini terasa berbeda ya. Biasanya kita bertiga nih sama Keisha. Iya, bersama. Hari ini nggak ada. Nah, jadi hari ini bersama gue Andre Dan gue Trista Prandawa. dan tentunya nanti kita akan kasih informasi dan juga segmen-segmen menarik. Yes. Kita bakal karena udah menjelang sore nih, nanti kita akan ada santap sore bersama Binusian Yes. yang Dan kita juga bisa masak ya. Iya, bisa masak. Kalau kemarin cowok, hari ini Cewek. Dan hari ini narasumbernya pun ada 3 wanita cantik hari ini. Hari ini Women's Power ya. Jadi Wes. hari ini semuanya cewek. Kebetulan ngomong nggak ada Keisha, ngomong nggak ada Keisha. Oke, jadi hari ini cewek semua narasumber. Tapi narasumbernya tuh kenapa ya? Kayaknya dari jurusan yang justru minim cewek. Minim cewek ya? Biasanya jurusan ini kebanyakan cowok. Iya. Nah, tapi daripada penasaran nanti aja. Nanti ditunggu. aja. Nah, untuk Keisha sendiri juga dia lagi sakit, jadi dia nggak bisa datang nih, Dre. Oh. Buat Keisha semoga Cepat sembuh ya. Yes, dan Oke. bisa bergabung kita kembali ya di sini yang di Betul minggu depan. sekali. Oke, Nah, kita langsung aja ke informasi yang pertama ada apa, Andre? untuk informasi pembuka episode kali ini atau FVP. FVP tahu, Freshman Arrangement Program. Nah, biasanya ujungnya apa atau penyelenggaraan akhirnya tuh apa? Puncaknya? Puncaknya. Inaugurasi. Nah, inaugurasi. Inaugurasi atau yang biasa disebut dengan Convocation Ceremony Welcoming Binusian 2019 ini diselenggarakan baru saja kemarin di Plenary Hall Jakarta Convention Center pada kemarin tanggal 3 September 2015 dengan ada 2 shift 1 dan shift 2. Dan itu disiarkan secara langsung ya, live YouTube ya. Iya, dari YouTube Binus TV. Binus TV tentunya. Nah, seperti apa liputannya? Keseruannya seperti apa? Berikut kita simak liputannya berikut ini. Menjadi sebuah kebanggaan, Binus University kembali meresmikan Binusian 2019 menjadi keluarga besar Bina Nusantara. Kurang lebih sebanyak 6.000 mahasiswa meramaikan Jakarta Convention Center untuk mengikuti Convocation Ceremony Welcoming Binusian 2019. Profesor Dr. Insinyur Haryanto Prabowo MM selaku rektor dari Binus University secara simbolis meramaikan alma mater kepada salah satu calon mahasiswa dari tiap jurusan sebagai tanda bahwa Binusian 2019 sudah diresmikan menjadi mahasiswa Binus University. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Bram Huta Galung. Saya Nadia Fatina dan kami berdua dari Binus TV. Dan yang udah siap banget ada Adam Sitkon di sini. Selain itu sebagai hiburan untuk memeriahkan Convocation Ceremony, para unit kegiatan mahasiswa serta Binusian 2019 yang berbakat tur menjadi bagian sebagai performers. Cita-cita, mimpi, dan kesuksesan kiranya dapat diraih untuk mewujudkan sebuah harapan Binusian 2019 untuk menjadi masyarakat kelas dunia. Nama ketek Kabayan, ketek kalau di kampung dipanggilnya begitu, kerjaan menggaruk sawah, ngebantuin abang, bagi hatimu yang damai, cintaku. Seru ya, meriah Seru banget ya. sekali, Berarti itu meriah emang sekali. anak-anak Binusian 2019 ya? 2019 dipadukan dengan UKM yang berunsur Semuanya? seni. Iya, semuanya Yes. tapi yang berunsur seni nanti udah tampil kemarin. Yes, wow. Pokoknya keren. meriah banget, sukses banget dan temanya kalau buat informasi yang sekali lagi I'm a global citizen. Jadi Binusian 2019 dipersiapkan untuk menjadi masyarakat global di kedepan hari. Dan sekali lagi selamat untuk Binusian 2019 udah resmi ya. Resmi Mereka kembali menjadi diresmikan. bagian keluarga dari Binus. Yes. University. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Ada apa, Dan Trisna? ini belum lama ini Binus Creates juga mengadakan kegiatan Google Workshop disebutnya. Wah. Dan dia ini Bersama langsung Google? dan langsung didatangkan dari Switzerland. Wah. Oh, des. Hometownnya Google. Hometown ya Google. Oke. Oke. Seperti apa liputannya? Beri kita simak. Ini dia. Acara Google Workshop ini bertempat di Library Kampus Anggrek Binus University. Para peserta diberikan penjelasan mengenai bagaimana sebuah aplikasi dapat menjadi peluang bagi bisnis di Indonesia.
Karena selama ini banyak berbagai aplikasi yang dibuat di Indonesia tetapi tidak menghasilkan apa-apa atau bahkan aplikasi yang ada saat ini justru malah tidak berkembang. Selain itu, Google Workshop ini merupakan acara pembuka dari rangkaian BINUS Startup Accelerator untuk periode Batch 2. Acara ini tentunya bekerja sama dengan Google Developer Launchpad dari Switzerland yang telah sukses membuat kegiatan workshop App Success untuk menggali dan mempertajam ide peserta untuk menjadi suatu tech business. Ini kegiatan yang diadakan oleh BINUS Startup Accelerator. Startup Accelerator itu program startup binaan dari BINUS Creates. Kita kerjasama dengan Google Launchpad, timnya dari Switzerland untuk ngadain workshop terkait App Success. Jadi tema workshop ini tentang application success, gimana para developer atau bahkan bukan developer itu bisa create ideas from the scratch tanpa harus getting very serious. Jadi kegiatan di sini ada 1 jam presentasi dari Google terkait ideation ya, jadi gimana gali ide benar-benar dari lingkungan sendiri yang sangat sederhana, lalu making it real. Jadi mereka nggak perlu susah payah untuk bikin aplikasinya itu go live gitu ya. Dan ini nggak mesti dalam platform Android saja, jadi beliau juga menjelasin itu bisa aja dari platform Apple, lalu Microsoft, dan lain-lain. Acara ini bertujuan untuk mengembangkan komunitas startup antusias, khususnya tech startup antusias di dalam kampus BINUS, melalui kegiatan sharing dan meet up dengan pelaku dan praktisi startup di industri teknologi. Dengan bertumbuhnya komunitas startup ini diharapkan semangat dan keinginan untuk menekuni jalur entrepreneurship semakin meluas di kalangan mahasiswa. Langsung Keren didatangkan sekali, dari langsung didatangkan sana, dari tempatnya, dari Switzerland. Iya. Ya, berarti pasti pakai bahasa Sunda ya berarti. Bahasa Jawa, bahasa Jawa. Bahasa Oke, Inggris. kita langsung aja ke informasi selanjutnya yang ketiga, Dapan. Oke, TFI atau Teach for Teach for Indonesia Indonesia bekerjasama dengan Himpaudi atau Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini di Indonesia merayakan ulang tahun yang ke-10. Yang ke-10, beberapa Jadi minggu kemarin ya, iya, minggu kemarin. Si Himpaudi ini minggu kemarin ulang tahun yang ke-10 dan dia mengajak TFI untuk dapat bekerja sama dalam ulang tahun yang 10 ini untuk fingerprinting. Painting. Iya, painting. Hanya di printer Iya. gitu maksudnya. Painting dengan tiga Menggambar. dengan 3 jari. Jadi anak usia dini mereka gambar pakai 3 jari. Dan itu ada sebanyak 27 sekolahan usia dini yang ada di Palmerah. Yang turut berpartisipasi ya dalam Nah, acara seperti ini. apa? Berikut kita simak liputannya berikut. Sebanyak 27 sekolah PAUD yang berada di Palmerah melakukan kegiatan finger painting dan makan ikan pada hari Minggu kemarin yang bertempat di food court kampus Anggrek BINUS University. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian acara puncak peringatan HUT ke-10 Himpaudi atau Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia. Acara ini sebenarnya serentak dilaksanakan di Jakarta, namun Himpaudi Kecamatan Palmerah merayakan bersama Teach for Indonesia sebagai wujud kepedulian BINUS University melalui Teach for Indonesia kepada masyarakat sekitar, khususnya kepada para siswa usia dini yang sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Karena para siswa inilah yang akan menjadi penerus bangsa ke depannya. BINUS merupakan lembaga pendidikan yang berada di Palmerah. Dan dalam rangka ulang tahun Himpaudi yang ke-10 dan dirayakan secara nasional, BINUS ikut berperan serta dalam hal kita merayakan bersama kegiatan ini dengan memberikan fasilitas seperti tempat, kegiatan-kegiatanya, juga bisa kita lihat bersama dengan ini ada bazar gitu ya. Kreativitas itu memang harus dimulai dari sejak dini ya. PAUD itu mempersiapkan anak supaya mereka bisa mengikuti sekolah di SD. Nah, finger painting ini adalah salah satu langkah awal di mana anak-anak itu bisa mengekspresikan kreativitas mereka melalui alat-alat yang ada. Salah satunya kita memanfaatkan alat tubuh. Anak-anak usia dini melakukan kegiatan finger painting yang dipandu oleh James dan Arif dari pengajar di jurusan Desain Komunikasi Visual BINUS University. Mereka diajarkan menggambarkan ikan di selembar kertas gambar dengan cat air yang terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan biru, yang menggunakan 3 jari. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menumbuhkan cinta tanah air dan mengajak anak-anak Indonesia agar cinta maritim,
cerdas dan suka makan ikan bagi anak usia dini. Alhamdulillah Finger Painting ini diadakan pada HUT Himpaudi yang ke-10 ini karena memang kita membiasakan anak itu untuk melukis di atas kertas dengan jari. Jadi mereka tuh mengekspresikan kemampuan mereka di dalam sebuah kertas. Jadi memang tema yang dipilih untuk tahun ini yaitu Aku Cinta Maritim dan Suka Makan Ikan, dan bahan material yang saat ini seluruh Indonesia berikan dari pimpinan pusat Himpaudi itu adalah finger painting. Wah, seru juga ya mereka. Kolaborasi yang menarik juga ya tentunya. Dan mereka juga yang mengajari untuk mereka menggambar dengan jari itu adalah dari dosen DKV BINUS. Wah, iya. DKV BINUS, langsung dari DKV BINUS. Nah, sebelum kita ke segmen selanjutnya, nanti kita akan ada narasumber ya. Iya, tentunya setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang udah kita janjikan dari awal. 3 cewek, tapi dari jurusan yang agak minim perempuan. Oke, tapi semuanya sesaat lagi tetap di BINUS On Screen. Halo pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam BINUS On Screen. Kenapa Andre? Binusian. Oh, Binusian. Oke. Seperti yang udah kita janjikan pemirsa, segmen ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama 3 wanita. 3 wanita cantik. 3 wanita cantik, tapi dari jurusan yang minim wanitanya. Coba, jurusan yang minim wanita apa? Biasanya pengen banyak wanita tuh Markom. Markom itu udah banyak. Hotel manajemen banyak juga. Sastra lumayan 50-50 lah. Terus ada jurusan apa lagi deh BINUS? Yang berhubungan dengan komputer-komputeran. SI komputer. Bisa jadi. IT? Komputer. IT yang kalau kata teman-teman saya yang BINUS yang lain, bahkan satu kelas bisa ada wanitanya cuma ada 2. Ada 2. Oh, hari tapi kita ada 3. Bahkan ada 3. Oke, hari kita bakal ngobrol sama Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Yeay. Boleh diperkenalkan diri dulu, namanya dari yang paling ujung? Nama aku Erika Wensastra, Binusian 2018. Aku Yunda Desilia, Binusian 2017. Aku Cecilia Arta, Binusian 2017. Oke, boleh ceritain sedikit nih, kegiatan sehari-harinya HIMTI itu ngapain aja sih? Siapa yang akan menjelaskan nih? Kalau di HIMTI itu ada banyak banget kegiatannya. Jadi himpunan yang menaungi seluruh mahasiswa School of Computer Science, baik itu jurusannya teknik informatika, mobile application, game application, terus cyber security, maupun TI ganda, ada TI Mat sama TI Stat gitu. Oh, jadi semuanya itu dihimpun dalam himpunan HIMTI gitu ya? Sebagai satu keluarga besar. Sebagai satu. Oke. Biasanya itu ada ininya nggak sih? Maksudnya pemisahan sendiri. Oh, hari ini khusus mobile application, hari ini khusus apa, hari ini khusus apa, ada gitunya nggak sih? Oh, enggak. Jadi memang digabung jadi massal semuanya jadi dalam HIMTI aja gitu ya? Dalam aktivis HIMTI itu sendiri kan kita ada aktivis. Kalau aktivis HIMTI itu kayak kita di sini itu benar-benar nggak ada pemisahan. Kalau ini jurusannya TI, ini jurusannya MAT, GAT, nggak ada. Kayak biasanya nih kalau lagi ngumpul-ngumpul ini apa sih biasanya kegiatan apa sih yang bisa dilakuin? Ngapain gitu? Apa buat program atau ngapain biasanya? Kita kadang belajar bareng. Waktu mau menjelang UAS itu kita belajar bareng. Terus kita juga ada gathering gitu, pergi keluar kota bersama-sama gitu. Terus kita juga ada coding bareng. Terus kita juga bareng ya. Nggak melulu cuman coding, tapi kita juga ada main-main juga. Tapi HIMTI ini punya base camp-nya sendiri? Punya, di mana base camp-nya? Di gang di belakang Syadan. Haji Senin. Oh, di belakang Syadan. Itu ada base camp-nya untuk anak-anak HIMTI ya. Nah, pertanyaan yang mendasar dari gua sih, kalian bertiga cewek, sedangkan tadi yang dari tadi kita udah mention itu kalau misalkan TI itu biasa jurusan pokoknya yang TI itu rata-rata jurusannya tuh cowok semua dan bahkan satu kelas bisa cuma 2 orang. Dari HIMTI tuh satu kelas tuh bisa 60-an orang, dua cewek itu gimana? Kalian sendiri kenapa memilih jurusan ini? Satu-satu deh, kamu dulu deh. Dari Erika. Apa ya? Aku juga bingung sih kenapa bisa pilih IT, cuman emang dari dulu mau IT aja di BINUS. Kalau kamu? Pengen tahu tentang teknologi lebih banyak, soalnya kan kalau sekarang teknologi itu selalu berkembang dan paling banyak digunakan gitu. Never gets old ya, pasti ada perkembangan ya. Oke, kalau kamu sendiri? Sama sih, maksudnya saya lumayan curious
soal perkembangan teknologi dan saya pengen belajar gitu gimana sih sebenarnya ini lumayan field yang baru gitu buat dipelajarin. Jadi benar-benar blur. TI itu tentang apa sih? Jadi aku pengen belajar gitu. Oke, yang kamu pelajari itu apa sih? Misalnya hal menarik yang benar-benar kamu pengen tahu dan pengen pelajari, pengen pedal. Website. Kenapa emang suka website? Enggak, justru karena nggak bisa, makanya mau belajar. Oh, karena emang nggak suka, karena nggak bisa, karena jadi penasaran. Mereka tuh orangnya eksperimen sekali, mereka pengen mencoba hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru. Oke. Dan biasanya dari Himti ini suka ngikut perlombaan-perlombaan gitu, suka mengadakan perlombaan-perlombaan gitu nggak sih? Kalau untuk perlombaan-perlombaan kita ada timnya sendiri buat ikut. Terus kemudian dari kitanya juga sering ngadain lomba, itu biasanya kita ada event-event gitu kan. Itu biasanya di akhir tahun, di Desember. Entah itu lomba gaming atau lomba mobile application atau desain prototype atau gitu. Oke. Dalam jangka waktu dekat ini ada perlombaan yang akan dihadiri atau event Action bulan Desember. Bulan Desember? Iya. Itu tentang apa? Itu tentang expo dan competition. Itu acara tahunan Himti. Itu emang acara tahunannya. Dan kayak action sebelumnya itu rame sekali. Kan ya. Pengunjungnya banyak. Iya, betul sekali. Nah, sebentar lagi nih kalian juga akan mengadakan HTTP 2015. Oke, boleh diceritain tentang HTTP 2015 ini? Siapa yang akan menceritakan? Aku jelasin ya. Iya, boleh. HTTP itu Himti Togetherness and Top Performance. Nah, acaranya itu untuk menyambut mahasiswa baru serta melantik seluruh mahasiswa School of Computer Science BINUSIA 2019. Nah, di dalam School of Computer Science itu juga ada teknik informatika, ada GAT, MAT, TISTA, TIMAT, dan juga ada jurusan baru namanya Cyber Security. Nah, Cyber Security juga masuk dalam School of Computer Science. Oke, jadi semuanya itu kayak penerimaan mahasiswa baru ya, welcoming buat keluarga baru di Computer Science. Wow. Dan Erika ini sebagai apa? Aku sekretaris di event HTTP. Kalau misalnya di event ini, kamu sebagai apa? Ketua event. Oh, ketua event. Oke. Kalau lu? Wakil eksternal. Wakil eksternal. Nah, biasanya job listnya sendiri dari wakil eksternal sendiri itu ngapain sih di acara HTTP 2015 ini? Dari namanya wakil eksternal, yang pertama itu pasti menjadi penggantinya, maksudnya jadi kaki tangannya ketua. Jadi yang sering berhubungan dengan ketua. Itu satu. Yang kedua itu saya bagian yang mengurus segala hal yang bersangkut pautan dengan eksternal gitu, misalnya gedung atau apa, pokoknya berhubungan dengan eksternal entities. Pokoknya dengan pihak luar lah ya. Oke, dan HTTP ini akan dilaksanakan kapan? 12 September. 12 September. Berlokasi di? Gedung BPT 2 di Jalan MH Tamrin, dekat Sarinah. Oke. Nah, untuk eventnya sendiri, kalau tahu persiapannya sampai dengan saat ini sudah berapa persen dan sudah sejauh mana? Untuk progresnya itu kita sudah sebenarnya udah 90%, tinggal kita mantapin dan maksimalin di gladiresik-nya. Maksudnya perhelatan keseluruhan acara gitu. Jadi sebenarnya progresnya udah 90% dari kita gitu. Karena dari Bunga Rampai Expo itu sudah berjalan beberapa minggu yang lalu. Oke. Dan ini untuk tahun ini ada temanya tersendiri atau apa? Ada temanya khusus? Ada. Apa temanya? Temanya Shine. Itu Strengthening Harmony and Inspiring New Experience. Oh, wow. Boleh dijelasin sedikit tentang temanya ini? Jadi dari temanya ini kan kita ingin memupuk rasa kekeluargaan di antara mahasiswa baru. Jadi kita menyambut mereka sebagai keluarga baru di Himti gitu. Kayak gitu. Terus kita juga ingin lebih menginspirasi mereka. Kan mereka baru mulai kuliah. Jadi kita ingin memberikan inspirasi kepada mereka, mengajak mereka buat berani menerima pengalaman lebih gitu. Oke, nah sebelum kita lanjut lagi nih perbincangan kita nih, kita juga mempunyai video teasernya, cuplikan teasernya dari HTTP 2015. Kita lihat ini dia.
Iya, teasernya teaser sedikit. Ya, sedikit teaser ada tapi sampai 2015. Ada sneak peeknya nih ya. Sneak peeknya. Nah, langsung nanya aja nih sama Yunda as ketua dari acara ini. Yunda sendiri kalau tadi udah dilihat teasernya itu agak di luar dari yang kita lihat dari IT, ada performance-nya juga. Memang konsep yang diusung tahun ini tuh seperti apa sih? Konsepnya lebih ke arah party dan multimedia, dan kita yang konsep yang kita angkat itu lebih ke electro party. Oh, untuk jadi kali ini. dia campurin antara tadi ada belajar bahasa C juga ya, Iya, bahasa itu C, salah satu tapi bedanya. dikemas juga dengan yang ada performance, act yang lain dan gitu. Jadi ini tuh sebenarnya intinya tuh kayak mereka inaugurasi Binusian 2019 ya. Tapi khusus jurusan School of Computer Science. Oke. Nah, untuk kalian sendiri ada kesulitan atau kendala-kendala nggak sih dalam membuat event HTTP 2015 ini? Dari aku sendiri mungkin ada yang namanya bikin event pasti ada kendala, tapi overall itu bisa diatasi sama. Oke. Nah, sedikit di luar dari event ini, gue mau nanya, HIMTI sendiri sebagai TI sendiri sebagai salah satu jurusan paling banyak masanya di Binus University. Paling. Ada kendala gak sih untuk membuat event dengan jumlah masa yang mungkin yang bisa dibilang paling banyak gitu dibanding dengan jurusan yang lain? Ada kesulitan atau rintangan untuk bisa menghandle orang sebaik itu? Pasti ada ya, kalau misalnya kita held suatu event yang harus handle 1.000 orang itu pasti ada. Pertama dari segi keamanan, terus kita juga harus ngatur gimana 1.000 orang itu benar-benar tertib ngikutin acara kita dari awal sampai akhir gitu. Itu pasti ada kendalanya, cuman ya overall kita rasa kita bisa atasi itu semua. Oke. Ini tagline mereka ya One Family, One Goal. Aktivis kita juga banyak kan, jadi banyak yang bantu juga. Oke. Dan ini kan salah satu acara tahunan HIMTI juga berarti ya? Oke. Nah, perbedaan nih dari tahun kemarin sama tahun sekarang, perbedaan dari tiap tahunnya. Nah, untuk sekarang nih 2015 bedanya apa? Yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya? Mulai dari konsepnya kah atau apanya yang membedakan? Dari si konsep itu jelas berbeda. Terus kita juga berusaha supaya HTTP tahun ini jauh lebih baik daripada tahun lalu. Masalah yang terjadi tahun lalu kita usahakan tahun ini tidak terjadi lagi gitu. Oke, nah tadi dibilang konsepnya berbeda dari yang tahun lalu. Nah, konsep yang seperti apa? Emang tahun lalu seperti apa sih konsepnya? Kalau tahun lalu kan lebih ke arah party. Cuman tahun ini kita mau kemas lagi yang tahun kemarin, tapi lebih ke arah yang elektro gitu. Jadi kita lebih menekankan pada dekorasinya, kemudian kita lebih menekankan pada dekorasi yang lebih ke glow-glow gitu. Oh, packagingnya lah ya, packagingnya dibuat lebih glow-glow gitu. Oke. Dan ini kan diadakan hari Sabtu depan. Hari Sabtu. Nah, kenapa diadakannya Sabtu depan? Tepat 1 minggu setelah, kurang lebih 1 minggu setelah inaugurasi anak-anak kan? Jadi kita kolaborasi dengan jurusannya sendiri dari pihak jurusan. Jadi kita adakan itu di pas masa mereka academic orientation, pas AO. Jadi mereka AO itu kan dari tanggal 7 sampai tanggal 19 nanti. Yang kita adakan di tengah-tengah. Jadi itu kayak dari mereka belajar, kita pengen kasih yang fresh di tengah-tengah gitu. Jadi nggak belajar dulu. Oke, jadi nggak coding melulu. Udah stres ya kan? Nggak baca, nggak C plus lah dari itu mulu ya. Mereka juga butuh refreshing. Nah, untuk kalian bertiga sendiri, untuk event ini, ada goalnya sendiri gak sih dari apakah jumlah peserta atau pengisi acaranya kayak gitu-gitu, ada goal sendiri? Goalnya jelas, kalau dari jumlah registrants kita pengen yang lebih banyak dari tahun lalu, itu satu, karena kita merupakan satu keluarga besar dari gabungan dari Alam Sutra sama Kemanggisan, jelas dari segi registrant satu. Yang kedua dari kualitas acara, kita adakan ada showcase, ada kemudian ada talk show, ada performance dari guest star. Kami harap itu semua benar-benar bisa memberikan inspirasi ke mereka, jadi milestone buat mereka masuk ke dunia perkuliahan baru, itu sih dari kita gitu. Makanya kita kasih yang electro party lah, kita benar-benar angkat konsepnya gitu. Benar-benar buat senang-senang di sana. Iya, pokoknya buat refreshment anak-anak baru sebelum nanti mereka beneran kuliah. Nah, sebelum itu nanti kita juga akan berbincang-bincang lagi, nanti tapi kita dengan lagi, ya. games ya. Nanti kita akan kasih nanti mereka juga ada games. game. Tantangan buat mereka nih, buat kalian yang
tantangan buat mereka ya, biar mereka juga refreshment nih. Oke, tapi sebelumnya kita mulai lihat jeda dulu, paru-paru berikut ini. Karena semuanya saat lagi tetap di Binus on Screen. Halo Binusian, kembali dalam Binus on Screen. Nah, seperti yang udah gue janjikan sama Trisna tadi di awal segmen, kalau misalnya kita bakal ada santap sore. Nah, bersama Binusian kali ini ada siapa? Halo, perkenalkan namaku Hana Lauren. Aku dari jurusan Mass Communication tahun 2018. Oke, Mass Communication 2018, berarti semester 3. Masuk semester 3. Oke, masuk semester 3. Nah, Hana hari ini mau masak apa? Aku hari ini memasak potato cream soup. Potato cream soup, pastinya pakai ubi ya. Enggak, pakai kentang. Pastinya pakai kentang. Nah, boleh kasih tahu sedikit bahan-bahannya apa aja? Jadi bahan utamanya itu ada kentang, terus mentega, ya. bawang putih, daun sop untuk hiasan doang, sama susu cair. Oh, susu cair. Oke, ini untuk proses pembuatannya kurang lebih berapa lama, Hana? Mungkin 20 sampai 25 menit. Oke, kita langsung mulai masak aja ya. Oke. Butuh apa ini, panci? Oke. Habis itu kita mau potong kentangnya dulu. Jadi kita bakal potong kentang. Nah, untuk Hana sendiri biasa di Maskom belajar apa aja? Yang pasti sih tentang komunikasi ya. Komunikasi. Oh, broadcasting juga ya? Iya, broadcasting juga. Udah, jangan masak mulu, udah biar Hana dulu. Mending lu temenin sekarang. Ini. Oke. Temenin gua di Hana sini. ditinggal dulu ya, nanti Iya. kita tanya-tanya lagi. Oke, kita langsung ngobrol nih. Atau mau nanya? Nanya. Atau mau game. Nah, kalau tadi kan kita udah nanya-nanya nih, udah ngobrol-ngobrol tentang HTTP 2015 dan tentang himpinya juga. Nah, sekarang ini refreshing aja dulu ya. Betul. Refreshing dikit. Kita punya sedikit permainan. Boleh dijelasin Andre permainan seperti apa? Permainannya gampang banget, simpel banget. Gua akan kasih ini nih, bro. Oh iya, Lewat situ deh. Gua nggak bisa bangun deh, maaf ya deh. Situ deh. Nah, situ. Gua bakal kasih. Nah, kan jatuh kan. Nah. Sorry. Pegang. Sama spidolnya gimana? Spidol juga. Gimana spidolnya? Ya, udah ntar aja. Nah, nanti pertanyaan gampang banget. Gua akan kasih pertanyaan. Nanti kalian tulis jawabannya apa. Kalau Trisna nanti kasih pernyataan. Jadi kalian tinggal tulis benar atau salah. Contoh dari gua kepanjangan nih. Apa kepanjangan dari WWW? World Wide Web. Nah, kalau dari gua misalnya, wah, spidol. Spidol. Gimana? Nih, nggak misalnya kalau dari gua misalnya, apakah benar? Rektor Binus University adalah Profesor Haryanto Prabowo MM, misalnya kayak gitu. Nah, jawabnya benar atau salah aja. Oke, dijawab waktunya cuma 10 detik. Ya. Oke, udah siap? Jawabnya barengan aja. Jadi kalian boleh diskusi kan, ada waktu 10 detik. Nah, kalian diskusi. Oke ya. Dimulai dari gua dulu ya. Bentar, udah siap belum? Udah. Oke ya. Oke, sip. Pertanyaan pertama. Apa kepanjangan dari URL? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan apa yang kalian tulis? Coba kasih lihat ke kamera. Lihat. Tulis aja kecil banget. Tulisnya gede-gede. Coba. Kasih lihat. Tunjukin. Putih. Putih. URL itu kepanjangan dari Uniform Resource Allocator. Oke. Langsung hapus aja nanti. Langsung gede aja tulisannya. Oke, dari gua. Benar atau salah? Binus University memiliki 4 wakil rektor. 10, 9, benar atau salah? Binus University memiliki 4 wakil rektor. 3, benar atau salah? 1. Jawabannya adalah benar. Jawabannya benar atau salah? Jawabannya karena kita memiliki 5 wakil rektor di Binus University. Oke, 2 udah salah nih, 2 udah salah ya. Oke, dari gue pertanyaan ketiga. Apa kepanjangan dari acara kalian? HTTP 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Oke, jawabannya coba dikasih lihat.
Himti, Togetherness, and Top Performance. Oke, betul ya. Ini acara sendiri. Masa kalau sampai terlaluan. Oke, next. Terus, Pak. Next. Vice Rector Academic Development and Provost adalah Iman Herwidiana Kartowisastro PhD. Benar atau salah? Vice Rector Academic Development and Provost Iman Herwidiana Kartowisastro PhD. Benar atau salah? 2, 1. Jawaban yang benar adalah jawabannya apa? Benar. Jawaban yang benar adalah benar. Yes. Ya, selamat. Udah 2 ya, 2 benar, 2 salah. Oke, langsung dari gua lagi. Nah, ini apa kepanjangan dari apa nih? Oh, HTML. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya apa? Jawabannya apa? Coba lihat. Hypertext Markup Language. Iya, betul sekali. Udah ada 2 jawaban benar ya? 3 jawaban benar. Oke, Oke, udah ada 3 jawaban benar. Oke, selanjutnya benar atau salah? Vice Rector Academic Operation and Resources itu adalah Nelly Eskom MM. Benar atau salah? Vice Rector Academic Operation and Resources Nelly Eskom MM. Benar atau salah? 3, 2, 1. Jawabannya adalah salah. Jawaban yang benar adalah benar. Berarti Yes. salah ya. Berarti 3 salah, 3 benar. Yes. Oke, langsung dari gua lagi. Apa kepanjangan dari HTPC? 10, 9, 8, 7. Ini tentang komputer-komputeran juga kok. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya apa? Oke, jawabannya benar apa, Andre? Benar adalah komputer, personal komputer. Oke, next ya. Nanti kita lanjut ya. Next. Nih, ini kalau nggak tahu kebangetan. Vice Rector Student Affairs and Community Development itu adalah Profesor Bahtiar Saleh Abbas PhD. Benar atau salah? 10, 9, 8, Vice Rector Student 7, Affairs and Community 6, Development. 5, 4, 3. Kalian kan anak 2, himpunan nih, pasti tahu 1. nih. Oke, jawabannya apa? Benar atau salah? Salah. Jawaban yang benar adalah Andreas. Iya, benar karena berhubungan dia dengan himpunan dia, mahasiswa pasti tahu ya. Oke. Oke. Apa kepanjangan dari HTTP beneran? HTTP yang beneran. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Apa? Jawabannya Hypertext Transfer Protocol. Iya, betul sekali. Yes, berarti udah ada jawaban yang benarnya 5 ya. 5 udah ada 5 jawaban. Iya, salah. Oke. Terus Next. Benar atau salah, Vice Rector Global Employability and Entrepreneurship adalah Dr. Insinyur Boto Simatupang MBP. 10, 9, 8, 7. Vice Rector Global 6, Employability and 5, Entrepreneurship 4, adalah Dr. 3, Insinyur Boto Simatupang 2, MBP. Benar atau salah? Jawabannya yang benar ada apa? Jawabannya? Benar. Benar. Dan jawabannya adalah benar. Selamat dan Udah ada 6. Hebat juga ya. Oke, dari gua nih. Apa kepanjangan dari robot? Ayo, 10, 9, 8, 7. Nah, Binti kan ada nih. Ternyata robot itu ada singkatannya, Dre. Iya. Oke. 5, Baru tahu yang buat salah saya. 3, 2, 1. Oke. Kalian jawab apa? Tidak ada. Nggak tahu. Itu saya juga nggak tahu. Nggak tahu. Robot itu ada kepanjangannya. Robot itu kepanjangan adalah President Official Board of Technology. Oke, gue juga baru tahu. Kalau ini gue pikir robot ya robot gak ada. Iya, Oke. benar. Oke, Next, ini pertanyaan terakhir dari gue. Vice Rector Research and Technology Transfer adalah Profesor Bahtiar Saleh Abbas PhD. Benar atau salah? 10, 9, Vice Rector 8, Research 7, and Technology 6, Transfer 5, Profesor 4, Bahtiar Saleh Abbas 3, PhD. 2, Benar atau 1. salah? Oke, jawabannya adalah benar. Yes. Jawaban yang benar adalah Benar. Oke. Oke. Dari Andre masih ada pertanyaan lagi?
Satu terakhir. Pertanyaan terakhir. Apa kepanjangan dari apa nih? Oh, GPRS. GPRS. Oke. GPRS. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apa jawabannya? Jawabannya adalah masih kosong. White, yes. Kepanjangan adalah General Packet Radio Services. Oke. Lumayan ya. Lumayan ya. Udah ada 6 jawaban yang benar. Yang benar 6 juga yang salah. Jadi 50-50, 50-50. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Iya, kita nanti akan ngebahas tentang harapan event kalian ke depannya dan sebagainya. Dan masakannya juga udah mulai wangi ya, Dre? Iya, Hana udah mulai kecium ya wanginya ya. Oke, abis itu kita bakal ada di segmen terakhir, tapi sesaat lagi hanya di Binus On Screen. Oke, Binusian masih di Binus On Screen dan kita udah di segmen terakhir nih di acara masak-masak kita santap sore. Ya, dan di sini juga udah ada Hana Lauren dari Binusian 2018, betul? Dari jurusan Maskom, betul? Yap. Oke. Nah, Hana tadi boleh kasih tahu pas kita main game kamu udah ngapain aja? Aku tadi potongin kentangnya jadi dadu, habis itu rebus kentangnya. Oh, direbus. Terus habis itu sekarang nih gue lagi ini nih. Lagi apa itu? Itu apa namanya? Lagi di mash. Oh, mash potato. Di mash up. Emang bunyi Enggak. Oke, ini judul masakannya apa, Hana? Potato cream soup. Potato cream soup. Oh, jadi cream soup tapi pakai kentang. Namanya potato, Dre. Potato kan kentang. Oke, ini bahan-bahannya tadi apa aja, Hana? Yang pastinya kentang, habis itu mentega, bawang putih, terus daun sup sama wortel. Oke. Susah nggak sih? Ini kira-kira masak ini membutuhkan waktu berapa lama? 20 sampai 25 menit sih. 20 sampai? 25 menit. 25 menit. Oke. Tadi pertama ngerebus dulu nih kentangnya nih. Iya. Direbus dari potong kecil-kecil, terus direbus selama berapa menit? Rebusnya kira-kira 5 sampai 10 menit. Ngerebusnya 5 sampai 10 menit. Udah direbus baru dihancurin kayak gitu ya? Iya. Oke, terus udah dihancurin nanti? Udah dihancurin, habis itu kita tumis bawang putihnya. Bawang putih. Ini lagi numis, ini lagi motongin apa? Wortel. Wortelnya ini biar apa sih kayak ada warna gitu sih, nggak kuning semua. Oke. Tapi sebenarnya misalnya nih wortelnya diganti dengan yang lain, itu bisa. Gepis gitu boleh. Bisa. Biasanya digantinya apa? Selain wortel? Daging ayam bisa. Oh, bisa pakai daging. Oke. Oh, jadi gitu gue daging aja. Kenapa tadi nggak pakai daging aja, Hana? Oke, berarti wortel terus numis lagi ini bawang. Bawang putih. Ya udah langsung kita sekarang mau numis ya. Oh, ini sekarang ditumis. Iya. Numisnya jadi satu atau itu disatuin dulu apa langsung gimana sih? Udah ini udah cukup belum, Hana? Sotoy gitu. Udah. Udah cukup. Oke. Andre. Bisa, gua jago banget kalau ngancurin dari episode 1 sampai episode terakhir gue cuma bisa buat teh. Ini bisa buat mashed potato. Oke, ini numis dulu, digoreng berarti ya? Oke, nah pertama masukin apa? Mentega. Menteganya segimana? Menteganya kira-kira aja sih, Kira-kira aja? Sekiranya. Wah, udah mulai panas. Hana ini emang hobinya masak apa gimana sih, Kak? Enggak sih, cuman ya cewek kayaknya harus bisa masak ya. Harus bisa masak ya? Oke. Harus bisa masak ya? Oke. Nah, Hana biasanya emang sering banget masak potato ini? Iya. Oke. Kalau Hana sendiri di Maskom kira-kira mau nanti jadi apa nih? Plan kedepannya ya? Pengennya sih jadi penulis skenario. Pengen kerja di perusahaan film gitu sih. Oh, nggak mau ini apa jadi chef aja nggak mau? Nggak mau ya. Kan bisa salah masak. jurusan dong. Oh, tapi gue di situ lihat ada milk tuh. Itu buat apa tuh? Oh iya, milk itu untuk bikin dia jadi creamy gitu sih. Oh, nanti digabungin. Di sini. Oke. Oh, ini udah mulai wangi ya? Iya, udah mulai. Udah masukin ini apa namanya mentega, terus masukin bawangnya ya. Oke. Nah, terus kasih bumbu apa-apa aja sih? Apa-apa aja. Oke, gue ke situ deh, Dre. Gue jangan ngobrol mereka dulu ya. Garam dapur doang. Kali-kali gue dibuatin juga dong, Dre. Iya, terus juga dong, Dre. Ini mah bener-bener. Oke. Nah, udah kecium kan wanginya? Ini kalian bertiga ada yang bisa masak? Tidak. Halo, bisa masak?
Bisa masak? Cuman biasa dong. Bisa aja masak. ya. Iya, sama gue juga nggak bisa. Oke, kita balik lagi nih ngomongin HTTP 2015. Oke, isinya itu ada acaranya apa aja? Boleh dikasih bocoran? Dari di HTTP 2015 itu nanti bakalan ada berbagai performance, band, dance, terus visualisasi. Visualisasi itu khusus kita adakan buat Venusian SOCS 2019. Jadi itu kayak drama dari aktivis HIMTI sendiri. Oke, jadi ada performance band. Oh, itu pengisinya dari aktivis HIMTI sendiri juga. Iya. Oke, jadi ada band, ada dancer, ada drama gitu juga. Oke, terus ada apa lagi? Maksudnya selain performance itu ada apa lagi? Di dalamnya itu yang buat kejutan buat si Venusian 2019 ini apa? Puncaknya itu apa? Di mana puncaknya? Kita ada guest star juga. Terus ada pelantikan buat mereka. Oh, gitu. Jadi puncaknya di situ ya berarti ya, di pelantikannya mereka ya. Itu pelantikan prosesnya seperti apa nanti biasanya? Kurang lebih sama seperti di inaugurasi. Tapi untuk konsepnya sendiri kita masih rahasia. Oh, masih dirahasiakan. Nanti kita juga bakalan ada sesuatu yang surprise. Jadi sesuatu yang mengejutkan ya, itu di puncaknya ya. Oke. Nah, untuk HIMTI sendiri nih, organisasinya sampai dengan tahun ini, dengan saat ini udah berjalan berapa tahun sih kebetulan? Oh, udah 23 tahun. Ini berarti kan generasi ke-23. Iya, jadi kebetulan kita tanggal 14 September nanti HIMTI bakalan ulang tahun ke-23. Oh, jadi ini sekalian merayakan juga yang tanggal 12 atau gimana? Enggak. Beda lagi. Kita ada tanggal berapa? September? 14 September. Oke. Bisa nih nanti diundang lagi ke sini deh. Pembahasan tentang ulang tahun. Ulang tahun HIMTI yang ke-23 ya tahun ini. Wah, gila. Tapi itu nanti di ulang tahunnya juga bakal ada acara-acaranya juga. Ada acara khusus, ada event khususnya juga. Tapi kalian nggak termasuk di situ ya? Kita termasuk juga panitia di situ. Kita semua termasuk karena kita kan satu keluarga. Oke. One family, one goal. Tapi kalian susah nggak sih ngatur waktunya? Maksudnya gini. Kuliah di IT kan padat gitu kan? Iya nggak sih? Padat nggak sih? Padat kan? Nah, terus dengan kegiatan-kegiatan kalian di HIMTI, terus kalian juga punya kegiatan acara khususnya di dalam HIMTI-nya sendiri. Nah, kalian bagi waktu kuliahnya gimana? Dari lo sendiri? Ya paling mungkin kerjain dulu tugasnya, baru nanti kayak ke HIMTI-nya juga kayak ngurus eventnya atau segala macam. Tapi tetap bisa kebagi sih. Tetap bisa kebagi. Sibuk gitu ya. Nah, kalau lo? Mungkin buat skala prioritas saja ya, mana tugas yang lebih penting dulu itu yang didahulukan. Terus menurut saya pribadi, kalau misalnya kita mau belajar manajemen waktu yang baik, itu memang harus terjun langsung ke prakteknya gitu. Salah satu prakteknya ini masuk organisasi HIMTI gini. Dengan gitu kita banyak belajar hal organisasi waktu sendiri, organisasi diri sendiri gitu. Oke, kalau lo? Sama seperti Cecilia. Jadi di organisasi tentunya kita diajarin buat time management yang baik gitu. Nah, itu salah satu fungsinya kita gabung organisasi. Oke, harapan kalian dengan mengadakan event HTTP 2015 ini harapannya apa nih? Harapan terbesar, semoga dari kitanya sendiri secara pribadi kita lebih berkembang karena kita silakan diminum. Oke, gimana? Kita lebih berkembang secara pribadi, terus harapannya lagi HIMTI semakin dikenal dan keluarganya makin besar. Kita kan satu angkatan bisa ber-1000 jadi. Oke. Bisa 1000? Ya. Iya kan. Mahasiswa terbanyak ya. Terbanyak di Binus University. Oke, silakan diminum. Masih panas kayak. Panas gak sih? Anget. Coba minum dulu. Ini anget gini enak nih minumnya. Dingin gini. Minumnya anget tuh enak. Kebalik gua anget gini minum yang dingin. Aduh, Trisna. Udah jadi Hana? Udah mau jadi. Oke, ini sebentar lagi masakannya jadi, nanti kalian harus cicipin ya. Iya, harus dicicipin. Gimana? Manis gak? Manis. Oke, makasih. Apa saya? Enggak kan gue yang nanya. Oh iya. Oke, terus kalau misalnya dari harapan di HIMTI-nya sendiri, kalau tadi kan harapan buat di dalam rangkaian acara HTTP-nya. Kalau buat HIMTI-nya sendiri harapannya apa? Selain untuk membentuk keluarga ya biar semakin besar, semakin solid. Yang lainnya? Apa ya harapannya? HIMTI semakin maju sih lewat inovasi per tiap tahunnya itu HIMTI semakin maju, semakin berkembang. Bisa tahun 2020 juga kita aim-nya HIMTI itu jadi salah satu world class organization. Oke. Gitu. Rencana jangka panjang. Untuk HIMTI-nya ini apa?
jadi world class organization tahun 2020. Nah, ini rencana jangka pendeknya akan segera dimakan. Oke. Nah, ini dia masakannya udah jadi. Iya, dan apa tadi? Potato Mashed potato. cream soup. Oke. Ini silakan dicoba dan dibagikan. Coba tolong ini. Oh iya, lu kemarin. Saya kan bukan dulu sama manajemen, jadi mungkin kurang terlatih. Nggak ada buat Trisna ya? Ini Oke, nggak apa-apa Dre, nggak apa-apa Dre. Oke. Udah biasa Dre. Oke, silakan dicoba dulu. Dicoba dulu. Nah tadi boleh dikasih tahu setelah prosesnya sambil itu diapain tadi? Ambil aja. Jadi kita tumis bawang Tumis putihnya di mentega, mentega. bawang putih, Habis itu wortel. kita wortelnya belum. Habis itu kita masukin cream soup. Bukan cream soup, Susu. susu cair. Kalau susu cair udah mendidih baru kita masukin Kentang yang sama udah wortel. dihancurin sama wortel. Oke, simple banget. Gimana rasanya? Udah coba? Belum. Oh, belum. Oke, sambil nunggu mereka coba. Oke. Kita juga waktunya sudah habis Kita Dre. waktunya udah nggak kerasa, kita Nggak ada 1 kerasa? jam buat Yes. ngobrol bareng kalian semua pemirsa di rumah dan Binusian. Thank you buat yang udah nonton episode Terima kasih. kali ini. Thank Dan you terima kasih juga buat tim sukses buat acara HTTP 2015-nya. Terus, thank you juga buat Hana. Oke, kata gue Andre pamit undur diri. Dan gue juga Trisna pamit undur diri. Tetap saksikan Binus on screen di hari dan jam yang sama. Sampai Dadah. jumpa. Oke, boleh.